Halo guys, welcome to Obis, obrolan bisnis. Halo semuanya. Halo. Hai. Sebelumnya kenalin nama gue Mios, angkatan 25 dan bersama partner gue. Gua sebagai host magang di Obis ini. Gua Fatan, Oke. Adbis 24. Dan di sini Yus, kita sekarang bakal ngobrolin soal crowded and profit. Betul banget. Ngerti gak lu bahasa Apa gua? tuh? Soalnya gue Crowded and agak profit. bad English gitu. Jadi crowded and profit ini ibaratnya crowd yang menghasilkan profit atau profit yang didapatkan dari crowd. Oke. Contohnya coba bang. Oke, jadi contohnya misalkan gua bikin pensi, itu kan memunculkan crowd dan gua dapat profit dari situ. Betul. Atau misalkan gua bikin ada ya lu ngamen aja nih, lu ngamen menghasilkan crowd dan lu dapat duit, itu crowd and profit. Kebayang nggak tema kita hari ini? Oke, gitu teman-teman. Jadi tema kita pada hari ini adalah crowd and profit. Yes. Nah, kita juga nggak sendiri di sini, kita bersama narasumber kita yang kece-kece banget. Boleh dong perkenalan teman-teman semuanya ke teman-teman Obis. Halo teman-teman Obis, perkenalkan nama gua Makia Zatara Bumi, dari manajemen angkatan 24. Dan aku Raden Resya Wiradan Putri, panjang banget, jadi dipanggilnya Aul aja, dari administrasi bisnis angkatan 24. Yes. Yes. Kita boleh. Thank you banget ya udah bisa hadir di sini. Yoi. Terima kasih lo udah ngundang lo. Yes. Aman. Lagi ngomongnya santai-santai aja. Serius-serius aja. Oke. Oke, mungkin biar kita selaras dulu nih sama tema. Kita pengen tahu dulu nih latar belakang dari teman-teman narasumber kita tuh apa sih di crowd and profit ini. Boleh mungkin dari Makia dulu. Oke, kalau dari saya pribadi, sebenarnya kalau ngomongin latar belakang, memang base saya dan keluarga saya itu dari event memang. Jadi kita tuh emang hidup dari event, menghidupi event juga, segala pokoknya perputaran hidup soal event aja pokoknya. Jadi kalau untuk saya pribadi yang udah pernah aku pegang itu ada sebenarnya lumayan banyak sih, mungkin dari pensi. Kebetulan gue alumni SMA Taruna Bakti Tercinta. Yes. Pada saat itu mengetuai abstrak, lalu untuk di luar itu pernah megang konsernya Isyana, lalu ada konser lainnya lah yang apa ya yang side quest lah yes. Gitu dia. Oke, mungkin itu latar belakang dari Kakak Makia. Kalau dari aku kan, kalau misalkan Makia tadi dia ini yang suka ya behind the scene-nya lah. Kalau aku mah tahu jadi aja. Apa nih maksudnya? Penonton kah? Atau? Iya betul. Aku tuh suka banget, sebenarnya nggak suka banget, cuma aku beberapa kali sering datang ke konser. Dan pensi juga beberapa kali. Kan banyaknya di Bandung apalagi ya. Makanya aku juga sebagai pecinta musik, penikmat konser. Penikmat crowd and profit. Ya boleh. Oke. Jadi itu latar belakang dari narasumber kita yang akan kita bahas, kita kulik lebih lanjut lagi di Obis tema kali ini. Betul banget Bang Fatan. Oke, gue pengen nanya sedikit tentang Kakak Makia sih. Jadi kan gue sempat denger lu mention megang acara konser tentang artis besar kayak Isyana dan tentunya SMA. Kira-kira menurut lu perbedaan itu apa sih dari kedua itu? Wah, jujur signifikan banget sih perbedaannya bang. Soalnya dari pensi dan event sesungguhnya itu sesuai pengalaman ya, itu tuh dua hal yang sangat berbeda. Kenapa? Karena kasarnya gini lah, kalau ngomongin soal event-event, let's say misalnya yang punya standar nasional, internasional, mungkin ya festival-festival gede atau solo concert, intimate concert dan lain-lain, mereka itu kasarnya gini, mereka tuh cuma butuh 30 orang untuk bisa ngedatengin 10.000 orang. Gitu. Jadi cuman butuh secara jumlah kuantitas, SDM-nya tuh nggak butuh banyak-banyak. Cuman memang mereka lebih mengutamakan kualitasnya dari si SDM-nya, kayak gitu. Sementara kalau pentas seni
yang dimana dia ini sebenarnya apa ya, event base SMA gitu. Mereka ini jauh lebih apa ya, bukan mengutamakan ya, sebenarnya lebih ke arah secara nggak langsung tuh semua angkatan atau semua orang itu tanda kutip wajib lah untuk ikut atau menjadi part of ini gitu, kayak gitu. Jadi apa ya, terkadang terlalu banyak kepala tuh jadi makin riweuh ya, makin bingung gitu, makin ribet. Jadi ditambah lagi dengan kita punya base di di abstrak, kita nggak dapat guidance sama sekali dari angkatan atas. Kebetulan abstrak itu kita punya jeda berapa ya? Kurang lebih 4 tahun bukan Mas? Enggak. Oh enggak ya? 5 sampai 6 tahun. Wow, lama juga ya? Yes, Berarti. jadi itu tuh kepotong karena COVID. Terus setelah itu, jadi angkatan terakhir tuh udah nggak pernah ada komunikasi sama kita. Gitu. Jadi budaya abstrak ini tuh nggak berhasil diturunkan, kayak gitu. Jadi pada saat itu aku sama angkatan aku, kita berusaha untuk mengulik sendiri, mencari sendiri, nyari ke angkatan-angkatan atas, bahkan sampai angkatan 2001, 2003 dan lain-lain untuk nyari informasi gitu. Karena, nah ini yang menariknya dari pensi ya. Pensi itu jauh lebih memprioritaskan budaya sebenarnya yang gue lihat, gitu. Jadi dari turun temurun ya, dari apa yang mereka mereka tonjolkan dari setiap pensinya. Kalau dari kita mungkin yang bisa kita tonjolkan banget itu dari segi dekorasi kita yang sangat jor-joran gitu. Lalu kontribusi anak-anak yang kita nggak punya base apa-apa sama sekali. Mungkin dibandingin sama pensi-pensi lain, pensi-pensi Mega di Bandung, F2, Atma Asta dan lain-lain. Mereka itu apa ya? Secara tahun ke tahun itu kan selalu ada ya acaranya. Jadi budayanya itu keep on going, dan sebelum lu jadi ketua di acaranya, lu tuh pernah jadi staff di acaranya gitu. Sementara kita ini tiba-tiba sekali seabrek, tiba-tiba langsung jadi Kepala-kepala. Jadi kepala-kepala gitu. Makanya entah gimana caranya untuk cari informasi, ya itulah apa ya perjuangannya ya, challenge-nya ya. Gitu bro. Jujur itu ribet banget ya. Sebagai denger juga kayak bingung juga ya. Wah, harus berdiri sendiri tanpa ada gambaran-gambaran. Kalau boleh tahu tuh acara kapan Kak? Jadi ini tuh acara kita itu tahun 2023. Udah hampir 3 tahun. 2023 yes. 2023 bulan September. Tanggal 16. Wis, apa banget Mas yang keduanya gimana? Wajar, Apa banget, wajar. Gitu. Oke, mungkin nextnya untuk Kak Aul, gimana nih? Tentang latar belakang tadi kan sebagai penikmat konser, mungkin kakaknya pernah hadir di abstrak? Tentu dong, Oh, karena aku juga kebetulan alumni. Oh, alumni. Tarwan juga. Yes. Oke. Nah, sebagai penikmat konser nih, melihat antara pensi dan juga konser, itu apa sih yang dirasakan sebagai penikmat nih dari Kak Aul sendiri? Dari pensi sama konser ya. Yes. Kalau misalkan dari aku, mungkin kalau misalkan konser, aku tuh datang ke konser-konser yang artinya tuh lumayan gede lah. Waktu itu aku datang ke Coldplay sama ke Niall Horan. Nice. Salting lagi nih aku. Nah, yang dimana pasti kan kalau misalkan dari panitianya ya, itu kan beda lah gitu. Maksudnya kalau yang udah konser, apalagi internasional, pasti itu udah profesional semua gitu. Tapi kalau misalkan di pensi ini kan berarti kan masih banyak baru terjun, baru mencoba-coba gitu kan anak-anaknya. Tapi waktu pas aku dateng ke pensi-pensi di Bandung, jujur aku juga amazed sama panitia-panitianya. Ya waktu itu umurnya masih 17 kan? 17-18. Tapi udah bisa membuat pensi yang oke, jujur oke banget tau pensi di Bandung tuh ya. Artis-artisnya juga maksudnya susah tak ngasih gitu. Terus juga ya kalau misalkan mau membandingkan berarti kan ya menurut aku sih kayak nggak bisa dibandingkan sih, karena itu punya experience-nya masing-masing dan punya caranya masing-masing gitu dalam di dalamnya gitu strukturnya sih. Mungkin boleh di breakdown nggak sih Kak, kayak experience apa yang kakak dapetin dari pensi, experience apa yang kakak dapetin dari konser yang memang udah dibikin sama IO yang udah berpengalaman lah gitu. Gimana? Kalau
Kalau misalkan dari aku experience yang aku dapat di pensi itu ya, di pensi itu lebih ke mengenang masa lalu, kayak ya masa-masa sekolah lah gitu loh. Vibes itu beda gitu kalau misalkan kita datang ke pensi sama yang konser gitu. Kalau misalkan aku waktu itu ya sebenarnya masih anak sekolah juga sih gitu. Cuman kan aku udah mengenal pensi ini dari SMP juga ya. Jadi aku udah datang pensi ini dari SMP, dan rasanya kalau misalkan ke pensi itu pasti kita bakal ngajaknya sama teman-teman SMA sama SMP. Jadi lebih ke ada memorinya tersendiri lah gitu kalau misalkan. Mas. Memori ya. Kalau misalkan konser kan emang keinginan aku untuk datang gitu. Enggak semua artis aku juga pengen datengin. Gitu. Oke. Gitu Yus. Di SMA lu ada nggak pensi? Ada sih Kak. Ada. Tapi kok kayak kayak lagu. Ada cuman ya nggak sebesar yang lain lah. Tapi experience-nya pasti dapat kan, kayak punya sendiri. Iya. Kayak mungkin kalau ke Kamakia ya, kan kita ngomongin crowd and profit. Yes. Profit berhubungan tentang bisnis nih. Yeah. Bisnis nih. Kira-kira nih, ada hal yang bisa lu ambil gak dari contoh di bisnis, tapi ada terkait sama konser. Kira-kira apa tuh Kak? Waduh. Tar. Jadi maksudnya apa ya? Berarti benang merah antara si konser ini dan bisnis gitu. Yeah. Gitu. Yeah. Sebenarnya bisa diambil dari banyak banget sisi ya. Karena satu nih ya, untuk income terhadap event tuh kan nggak cuma dari satu pintu. Ada dari sponsorship, ada dari ticketing, bahkan terkadang ada media partner juga yang ikut chip in, atau mungkin dari dari hal-hal lainnya lah, banyak banget lah gitu. Jadi kalau ngomongin soal business wise, kita ngomongin soal event profesional aja kali ya biar lebih enak ya. Jadi untuk di event profesional itu biasanya mereka tuh dikontrak sama klien. Let's say misalnya kita boleh ngomong sponsor nggak sih di sini? Boleh. Kebetulan kita masih free jadi. Tapi kalau misalkan sponsor bisa lah. Ya kan misi. Di sini ada banget nih. Kosong nih. jadi kayak misalnya Jarum misalnya Jarum. Jarum pengen bikin, let's say misalnya tahu perunggu nggak? Tahu. Misalnya contoh ya. Perunggu ini dia masih upcoming lah gitu, masih belum kenal level nasional gitu misalnya ya. Terus Jarum melihat ada potensi di perunggu. Akhirnya Jarum menyewa IO untuk bisa ngebuatin tour perunggu misalnya. Contoh ya. Jadi IO ini dia tuh sebenarnya pemasukan utamanya itu dari sistem gaji by si Jarum gitu. Jadi sistemnya, let's say misalnya ya, Jarum nanti akan bayar IO, tapi at the same time juga Jarum akan bayar juga perunggunya. Jadi sering kali terjadi IO itu mereka tuh nggak perlu ngambil repot soal duitnya. Gue harus nyari duit kemana nih? Gue harus nyari sponsor apa segala macem. Itu tuh bisa dibilang untuk konser-konser mega ya, konser-konser besar ya. Itu tuh case-nya kebanyakan seperti itu. Beda halnya dengan let's say festival-festival gede. Kayak misalnya contoh Pestapora. Misalnya contoh Pestapora. Pestapora itu mereka itu feel-nya, gaya geraknya itu sama kayak pensi kalau Pestapora. Kenapa? Karena mereka tuh grinding dari nol gitu. Jadi kalau misalnya tadi nih misalnya si sponsor ini dia mau bikin event, mau bikin aktivasi atau apapun itu, mereka tinggal nyewa IO ngejalanin sesuai dengan kemauan mereka gitu. Sementara kalau Pestapora ini mereka tuh dari konsepnya sama mereka, kontak artisnya sama tim mereka dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal business wise ya terlalu luas. Jadi simpel gini lah, lu mau ngambil cuan dari dari bagian kayak si tenan dan lain-lain juga bisa banget gitu. Bisa banget kan kayak gitu. Jadi sangat luas lah begitu.
Oke, mungkin nextnya kita geser dulu lagi nih ke Kaul. Nah, sebagai penikmat konser, oke, faktor apa sih yang bikin Kaul tuh mau untuk datang ke sebuah konser gitu? Jadi kayak mungkin tadi udah sempat disinggung soal nggak semua artis aku mau datengin, berarti kan salah satu faktor terbesarnya adalah artisnya. Betul. Nah, selain itu nih kira-kira apa sih yang bikin Kaul mau untuk oke, gue bayar tiket ya, gue datang ke konsernya. Nah itu gimana nih proses keputusannya tuh? Sebelumnya konser, itu termasuk konser sama pensi juga. Boleh, mungkin Kaul punya willingness ke pensi juga, boleh banget diceritain. Kita ke konser dulu kali ya. Kalau aku sebenarnya kan tadi ya faktor utama aku buat datang ke suatu konser itu pasti ya karena artisnya kan. Yang kedua itu mungkin dari harga sih sebenarnya. Kadang beberapa ada artis juga gitu yang misalkan datang ke Indonesia ya, atau enggak ya artis sendiri di Indonesia, tapi kalau misalkan harganya murah sih aku juga ada kepikiran apa aku nonton aja gitu ya, maksudnya karena kan artis juga kan nggak setiap saat mengadakan konser kan, mungkin di kali itu di saat itu emang dia lagi lagi tour gitu kan, jadi dari harga juga aku lihat. Dan mungkin juga kalau untuk konser itu dari venue. Oke. Gimana tuh? Ya kalau buat aku, ya misalnya sebenarnya cewek pada dasarnya nggak mau yang panas-panas gitu kan. Pengennya tuh nonton yang adem gitu kan. Terus yang crowdnya juga teratur gitu. Mungkin bisa disebut juga dari sisi kalau misalkan yang megang kayak ada IME kan ada vendornya atau apa ya namanya IO-nya ya itu kan, karena kan beberapa juga ya sekarang apalagi kan semuanya serba digital ya. Kita lihat di TikTok, lihat di Instagram kan semuanya nge-share pengalaman mereka kan, misalkan pakai IO ini tuh bagus banget gini pakai IO ini tuh kurang banget misalkan kayak gitu. Itu juga bisa menjadi faktor aku untuk membeli tiket konser. Oke, berarti tadi ada di artisnya udah pasti, terus juga harganya, venue-nya di mana, terus juga sama IO-nya. Iya. Oke. Ternyata dari satu acara itu ada banyak banget nih faktor yang bisa menentukan orang tuh datang ke suatu acara. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, gue juga jujur penasaran sih untuk ke Makia mungkin ya. Kan ada perbedaan antara konser dan juga festival musik. Nah, boleh di breakdown gak sih itu bedanya apa antara konser dan juga festival musik? Oke, menarik sekali ya. Jadi kita mungkin pertama dari perbedaannya dulu ya. Jadi mungkin yang paling umum bisa dilihat itu untuk festival musik ini dia tetap acara musik, jatuhnya konser musik juga memang. Cuman karena dia sebutannya festival musik, jadi dia itu jauh lebih mengutamakan kuantitas talent yang dibawa. Kualitasnya juga nggak dihilangin, masih akan tetap ada artis-artis top, talent andalannya yang ditonjolkan dan lain-lain tetap ada. Cuman biasanya nggak menekankan bahwa festival musik A gua bawa artis ini, enggak. Tapi festival musik A gua bawa si ini gitu. Jadi kuantitasnya biasanya jauh lebih banyak. Sementara kalau konser itu jauh lebih umum terhadap menonjolkan satu talent kayak gitu. Suatu talent yang masif atau yang emang mau mereka tonjolin. Tetap ya bisa jadi di dalam konser itu nggak cuma satu talent, ada ya bisa jadi ada 2, 3, opener mungkin 4 gitu. Tapi fungsinya sebagai itu, opener, sebagai artis talent yang untuk warming up crowdnya kayak gitu sih. Untuk secara running bisnisnya, mungkin tadi sih udah sempet dibahas perihal tadi mungkin perbedaannya antara pesta pora dan konser-konser internasional atau yang emang didanai oleh sponsor utama kayak gitu sih. Berarti pertama untuk festival musik itu dari kuantitas artisnya mungkin biasanya jauh lebih besar daripada konser, dan ya sudah mungkin menyamaratakan porsi dari si artisnya ya. Kalau misalkan konser itu
dia lebih menonjolkan satu artis yang memang pengen ditonjolkan. Contoh let's say tadi ada Jarum lihat Perunggu, Jarum ngontak IO, minta bikinin acara untuk Perunggu. Oke, kalau misalkan festival musik mungkin tadi contohnya kita ambil Pesta Pora. Oke, ngerti nggak lu? Ngerti. Itu ribet banget sih Kak. Tapi gue perasaan sih Kak. Gimana tuh? Yang gue lihat nih beberapa bulan ini kan banyak banget nih konser-konser yang mengundang artis legenda. Yang tentunya lagunya tuh orang tua kita denger dulu lah. Menurut lu nih ya, ketika untuk kita ngebahas tentang profit, lebih untung kita mengundang artis konser musik-musik legenda atau kita buat festival yang beberapa artis sekarang gitu. Nah, kalau itu kayaknya relatif ya. Maksudnya jauh gimana ya? Tergantung segmen pasar yang dituju sih sebenarnya, balik lagi. Jadi kalau misalnya let's say, soalnya itu gue pribadi bisa bilang itu yang soal legenda itu idealis, yang soal artis banyak pun sama idealisnya gitu. Cuman konteksnya gini loh, maksudnya yang harus dilihat sekarang nih, kebutuhan market lu tuh apa? Itu sih. Jadi kalau misalnya lu emang ngebangun IO dan emang target marketnya ke arah let's say Gen Z atau milenial urban mungkin akan jauh lebih interesting, jauh lebih tanda kutip akan lebih lancar kalau misalnya lu ambil yang artis banyak kayak gitu. Sementara kalau memang target lu misalnya contoh ya, misalnya let's say Kla deh, tahu Kla nggak? Kla Project. Tahu nggak? Ya. Jadi ya itu Kla Project itu ada. Adu ilmu dulu, terbaik untukmu. Yes. Lagi Gitu bos. Jadi misalnya contoh ya let's say ya, Kla Project nih. Kla Project ini dia tuh band legend banget lah, maksudnya seumuran kita mah nggak ada yang ngedengerin gitu, nggak ada yang ngedengerin. Cuman karena mereka tiba-tiba ada lagi positioningnya tepat, target segmen marketnya tepat dan lain-lain, tetap sukses juga gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhannya, momentum sih sebenarnya sih. Momentum ya. Yes, gitu. Kabar, pada haus gak kalian semua nih? Lumayan sih haus. Oke, minum ya. Boleh. Gue udah sulap. Apa nih? Makasih. Ya, diminum. Ya, makasih. Ya, diminum. Makasih ya. Thank you. Ini emang udah setengah gini ya? Tadi kan Kaul udah ngasih tahu preferensi dia nih terhadap musisi, trendy, artis, mana nih yang dia pilih, dan dia memilih musisi yang trendy. Nah, sebagai penggiat di belakang acara musik gitu. Nah, lebih banyak mana sih untuk lo bikin acara musik yang trendy kah atau yang lawas kah? Boleh diceritain ke Makia? Ini maksudnya ngikutin lebih beneficial yang mana atau gua lebih sering yang mana? Lebih sering yang mana dulu deh? Lebih sering yang mana? Kalau lebih sering sih, lebih sering festival, lebih sering mengangkat talent-talent yang lagi baru naik, yang trendy. Karena kan target market yang sangat mudah untuk kita gapai sekarang adalah ya generasi-generasi kita gitu, generasi Gen Z, milenial dan lain-lain tuh. Itu dia bos. Jadi ya dengan keadaan market yang seperti itu, ya kita harus bisa provide dengan apa yang mereka inginkan. Dengan ya maksudnya generasi sekarang kan FOMO-FOMOan gitu kan. Harus segala trendy Instagramable dan lain-lain. Bener. Ya kan? Aku lihat gitu. Sendiri loh. Gitu. Nah, berarti secara pasar, secara market sebenarnya lebih banyak yang pengen untuk datang tuh ke acara musisi-musisi yang lebih happening sekarang lah ya gitu. Nah, tapi sebagai yang bergerak juga nih di belakangnya untuk urusan hati. Hati ya. Lebih nyaman. Seru, lebih nyaman untuk bikin
bikin acara yang sesuai idealisme dari Makia sendiri atau lebih ke mengikuti pasar aja nih? Karena kan ini dua hal yang mungkin agak cukup sensitif dibahasnya, kayak antara idealis atau Ada suaranya ya Iya, sebenarnya. suaranya. Cuman kalau ada suara takut ganggu. Sorry, lanjut aja. Mohon maaf nih. tahu ya. Sorry, lanjut. Oke. Tadi sampai mana, guys? Oke, sampai urusan hati antara idealis dan duit nih, gitu kan. Kalau duit mungkin lebih di musisi trendy, tapi mungkin secara idealis sebenarnya pengennya ada artis yang pengen banget nih gue undang, tapi secara market tuh nggak besar. Dari Makia sendiri gimana tanggapannya? Ya itu sih tadi sih, karena kalau dari hati ya, kita ngomongin dari hati, idealis gue tuh gue jauh lebih menginginkan, maksudnya apa ya, kita ngomongin genre deh, genre musisi kan beda-beda dong ya kan. Musisi yang apa ya, yang easy listening, yang mudah untuk kita jual, dan banyak yang dengar, itu mostly ke arah pop gitu. Sementara gue pribadi, gue jauh lebih prefer ke arah rock, ke arah ya yang gitu-gitulah, maksudnya alternate kah, yang gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin soal pasar, kalau udah ngomonginnya soal gua jualan, genre gua akan lumayan sulit. Pasar ada, segmennya tetap ada, pasarnya ada, cuman memang nggak semudah kita jualan artis pop kayak gitu. Jadi tapi gini, kalau misalnya ngomongin soal hati, ngomongin soal kalau misalnya Makia dikasih kebebasan untuk ini untuk ngebikin konser lalalala, ya itu sih gue jauh akan lebih memilih artis yang aneh atau bahkan artis yang let's say nggak pernah terdengar sekalingan, atau artis yang lawasnya udah selawas itu, gue konsepin edan, gue puter balikin lagi, gue bikin kena ke marketnya, bahkan kalau bisa kena ke market kita gitu. Itu kayaknya jauh lebih fun sih. Jauh, itu pasti jauh lebih fun sih. Ada kesenangan sendiri gitu. Iya, karena something new aja gitu, eksperimental gitu. Kayak mungkin kalau kita ngomongin secara experience nih Kak, yang kita tahu beberapa tahun ini lagi ada sering konser kayak BTS, EXO, Lu pernah megang itu nggak sih sebelumnya? Kebetulan kalau gue pribadi belum pernah megang artis internasional, tapi bokap udah. Oh, bokap udah. Iya, waktu itu tuh dia megang pas dulu BTS tuh sempet datang juga kan ke Indo kan. BTS. Aku habis ketolak 2 kali loh. G-Dragon. Bawar BTS. G-Dragon Korea-Koreaan bokap gue megang. Terus Hammer Sonic itu kan ada artis internasionalnya juga ya. Itu juga dipegang. Jadi kalau untuk gue pribadi secara langsung terlibat ke artis-artis internasional belum sih. Belum ada kesempatannya gitu sih. Tapi pengen banget sih. Pengen banget sih, men. Aku juga mau dong. Apa dia? Ikut kerja. Iya nggak apa-apa. Ikut kerja sekali nonton. Iya Iya. dong. Oke. Maksudnya kerja. Iya kerja. Kerja dong. Kerja. Profesional dong. Profesional. Iya. Kan tugasnya juga menonton, melihat Iya. kualitas. Yes. Ada yang kurang gak nih? Bener ya. Misalkan Makia jadi IO acara Justin Bieber. Itu mah langsung. Justin Bieber. Halo. Denger. Terus ya? Terus kamu diajak untuk jadi produksi. Gitu. Mau ikut apa enggak? Produksi ya? Iya. Sebelumnya. Lebih mending kalau misalnya nih gue megang Justin Bieber nih ya. Ya. Lu lebih mending dapat tiket gratis atau tadi kerja? Oh, tiket gratis dong. Kok nanya Salah, sih? salah deh. Pertanyaannya Salah. Enggak pertanyaannya. loh, oh iya. Lah, produksi bukan lebih enak jatuhnya ya? Bisa lebih Kalau misalnya kerja kan mungkin ada privilege untuk ketemu langsung, foto. ikut ke backstage. kan aku nonton juga ketemu langsung. Kan jauh. Iya, Tapi jauh. kan bukannya di dalam itu juga ada Kalau tiket prosedurnya gratisnya nggak di sih? tribun paling ujung gimana? Contoh ada 3 lantai. Aku nanya dulu dong berarti. Apa ya? Tiketnya yang tiket berapa nih, Mel? Wah, Gitu. Udah dikasih malas. Masa request deh. Oke, lanjut nih ke pembahasan
secara bisnisnya lagi nih. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal dari Makia sendiri lebih pengen yang mana nih. Nah, tapi buat teman-teman yang nonton Obis, secara siklus bisnis untuk acara-acara musik nih berkelanjutan gak sih? Atau sustain gak sih? Karena kan ya kita tahu banyak banget nih umuran-umuran kita yang mungkin lagi mencari peluang usaha apa ya yang oke gitu. Nah, rasanya punya bisnis di acara musik tuh menyenangkan. Kita dapat duit tapi sekaligus punya kreativitas untuk bikin acara ini wow gitu. Nah, secara siklus bisnis menurut Kak Makia sustain dulu nggak nih untuk acara musik? Ini menarik banget karena ini yang gue lihat ya. Musik itu adalah part of seni ya, part of seni yang berjalan di industri kreatif gitu kan. Nah, musik ini salah satu dari sedikit yang gue lihat ya, ladang bisnis yang akan sustain justru karena gue rasa musik itu nggak akan ada matinya men. Akan terus berkembang, akan terus berputar. Mau nanti tiba-tiba akan ada genre baru, musik itu nggak akan pernah mati. Jadi kalau kita ngomongin soal penonton, teman-teman Obis ya, kalau misalnya kalian mau mulai terjun ke musik, ya nggak pernah ada kata terlambat sih. Jadi untuk musik terjun ke industri kreatif bidang musik akan sangat menarik sih. Akan sangat gitu. Menarik. Untuk in the future ya, gitu sih. Itu kan soal musiknya sendiri. Untuk orang yang bekerja di belakang layarnya, let's say tadi IO gitu. Nah, IO kan sebuah bisnis juga ya. Nah, itu sustain gak sih untuk IO-nya sendiri? Nah, kalau untuk IO-nya gimana ya? Indonesia tuh sekarang udah berat banget kayaknya. Apa ya? Sudah sangat banyak yang melek dengan peluang ini sih sebenarnya. Dengan peluang IO yang megang event, kerja sebagai orang di belakang layar dan lain-lain tuh apa ya? Sekarang udah makin melek lah. Ditambah lagi dengan kita ini base di kota Bandung, dengan notabene kota kreatif, isinya orang-orang kreatif semua. Kalau ngomongin soal pensi SMA semua adu jotos gitu. Tempur-tempuran. Jadi apa ya? Untuk dari segi bisnisnya sendiri akan selalu menarik sebenarnya. Cuman persaingan pasti akan jauh lebih ketat lagi ke depannya sih gitu. Jadi mungkin apa ya? Kita harus punya apa ya? Unique selling point. Yes. Gitu Pak. Jadi harus ada hal yang bisa diferensiasikan. Yes. Mantap Mius. Nice. Yes. Diferensiasikan antara apa yang kita buat dengan pesaing-pesaing lain sih kayak gitu. Biar at least kedepannya kita masih ada chance lah gitu untuk survive gitu men. Nah, menurut Kak Makia sendiri untuk unique selling point-nya itu gimana sih di bidang IO? Karena kalau misalkan kita lihat kan sebenarnya yang ditonjolin tuh artisnya gitu. Nah, tapi dari Kak Aul sendiri mungkin yang memperhatikan hal seperti ini, IO tuh sebagai salah satu poin menentukan gue beli nggak nih tiketnya gitu. Nah, untuk IO sendiri tuh bisa melakukan sejauh apa sih untuk bisa bikin unique selling point ini? Sebenarnya kalau itu luas banget sih karena mungkin tadi bener juga yang kita jual itu sebenarnya dari talentnya semenarik apa dan lain-lain gitu. Karena kan tadi yang dibilang kata Aul juga yang jadi faktor beliau untuk beli tiket pun kan karena talentnya siapa aja, venue-nya di mana, terus apalagi tadi IO-nya gitu. Iya, cuman mungkin untuk secara general mungkin untuk yang perihal IO-nya nggak terlalu ngaruh kali ya, nggak sebegitunya kali ya. Cuman ya itu jadi faktor juga gitu. Nah, faktor yang itu juga ke bawah-bawah sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau ngomongin soal unique selling point-nya, tadi balik lagi itu benar. Yang soal sebenarnya event tuh simpel kalau mau ngomonginnya ya. Lu punya modal, lu sewa venue, lu sewa talent,
udah dari situ udah bisa jualan gitu. Oke. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Cuman kan setelah dilaksanakan nggak sesimpel itu. Iya. Lu udah punya talent, ternyata lu udah ngelihat nih secara let's say misalnya di Bandung yang lagi naik banget si A gitu misalnya. Gue sewa talent itu gitu misalnya untuk tampil di acara gue. Venue-nya udah enak banget misalnya. Tapi kan hal tersebut juga nggak menentukan bahwa acara lu akan sukses. Oke. Gitu. Jadi ada faktor-faktor di belakang itu gitu. Nah, tadi kalau ngomongin soal IO punya unique selling point, mungkin yang sangat terlihat ada unique selling point-nya itu tahu Forestra? Forestra tahu? Jadi Forestra itu asal. Forestra itu konser di Lembang sana. Konsepnya hutan gitu ya? Konsepnya di hutan. Jadi hutan. Oh, gue pernah dengar. Iya. Jadi stage-nya tuh Kayak jadi Iya, tribun. iya. Bukan Gua kayak lagi aja tribun. yuk. Maklum. Iya, jadi Forestra itu Maklum. dia ada 2 unique selling point utama kalau Forestra. Dari venue-nya dia aneh banget. Karena ya lu bayangin itu bikin di tengah hutan, di lembahnya, pas lagi turunan gitu, terus lu bangun. Itu secara produksian makan cost gede banget gitu. Bener. Maksudnya nggak wise gitu secara costingannya gitu. Dan unique selling point kedua adalah dia base utamanya bukan festival, tapi festival orkestra. Oh. Gitu. Jadi dia itu mengaransemen banyak lagu-lagu dari musisi-musisi terkenal Indonesia. Di aransemen dibuat jadi orkestra, ditampilin beserta dengan si talentnya gitu. Jadi menarik banget sebenarnya secara konsep menarik banget. Tapi apa? Acaranya laku, sebenarnya laku, sangat laku. Bahkan sampai sold out dan lain-lain. Cuman apakah hal tersebut bagus secara bisnis? Emang Forestra udah untung? Belum. Gitu. Karena, nah ini yang akan menjadi menarik di dunia event ya. Karena event itu bisa dibilang ya sulit untuk kita bisa sukses di tahun pertama, tahun kedua. Untuk bisa dapat profit di tahun pertama, tahun kedua. Karena yang dibutuhkan dari event itu utamanya itu sebenarnya trust penontonnya gitu. Jadi kita harus nge-build trustnya dulu. Kita sebagai IO, kita harus berhasil nge-build trustnya dulu, ngebuktiin bahwa acara kita ini sebenarnya bagus, punya kualitas yang mantap gitu. Jadi setelah misalnya let's say ya, acara tahun pertama minus misalnya, acara tahun kedua minus lagi gitu. Nah, itu tuh sebuah siklus yang sangat umum di dunia event, sangat umum. Ibaratnya ngumpulin massa dulu kali. Yes, gitu. Oke. Dan membangun si trust ini sih, karena itu yang paling penting sih ya, gitu. Seperti contohnya nih ya, contoh ya. Kita rada gibahin soal IO gede ya. Oke, boleh. Hammer Sonic. Kenapa tuh coba? Kenapa tuh? Kita gibahin soal IO gede ya. IO keren lah. Hammer Sonic. Hammer Sonic ini dia dipegang oleh ada satu nama besar namanya Rafael. Oke, si Rafael ini, Om Rafael, dia tuh untuk ngemodal perputarannya tuh gede banget men. Perputarannya untuk Hammer Sonic karena dia nih ya, marketnya sangat sempit. Mereka main di rock metal dan lain-lain. Sangat sempit. Terus ngundang artis internasional juga gitu. Jadi marketnya sempit, modalnya besar banget. Rafael itu kalau nggak salah 3-4 tahun pertama itu ruginya MM-an. Buset. MM-an. Gitu. Double digit M lah. Kayak gitu. Nah, mengantisipasinya untuk membalikan si modal ini yang minus gimana? Bukan biasanya ya, ini mah emang benar. Mereka itu ngebuat konser-konser tunggal artis internasional. Slipknot lah, yang gitu-gitulah. Itu tuh dibawa untuk menutupi minusnya Hammer Sonic. Gitu. Tapi kan bukannya, jadi kan udah minus soalnya. Terus undang artis lain. Secara cost kan itu besar juga. Gimana tuh? Jadi ya itulah yang namanya permodalan di dunia event ya. Karena ya fantastis banget sih gitu. Karena emang lu harus jor-joran sih, nggak boleh. Nah itu, jadi event tuh lu kalau jalan di event, lu nggak boleh kapok, nggak boleh kapok, gitu. Dan kalau udah ngerasain jalan di event ya,
lu nyoba kerja korporat dan lain-lain, beda men, jauh men. Jauh banget. Gitu. Sebelum itu ada tisu nggak sih? Tiba-tiba Dingin nangis. banget ini ruangannya loh, jadi agak iya, mohon berair maaf. mata nih. Ya, ini tolong dikecilin AC-nya ya. Tapi jujur tadi tuh aku baru tahu lah, maksudnya kan aku sebagai Jangan nangis. Kok jadi mellow sih? Mellow nih. ada tisu nggak? Sorry. Gimana tisu guys? Gak ada lagi Kak. Mohon maaf banget, tinggal proper nih. Mohon maaf banget, next ada tisu dah. Nah, Aduh dingin banget. Kawal mungkin tadi udah denger nih ya, Iya, dari iya, Kak Maki betul. gimana sih dunia IO tuh gimana sih cara Jadinya kayak running terharu bisnis? gitu Sampai ya. nangis sih, udah makin kaget. Ya, jalinan kasih jatuhnya. Oke. Nah, tadi kan udah denger nih dari Kak Maki ya gimana sih IO tuh secara berjalannya seperti apa, teknisnya bagaimana, secara bisnisnya bagaimana. Nah, dari Kawal sendiri jadi tertarik gak sih untuk masuk ke dunia IO ini? Jujur aku sebenarnya aku juga ada pengalaman sendiri. Oke. Waktu yang tadi sudah disebutin abstrak. Oke. Itu kebetulan aku juga di produksi waktu itu aku megangnya. oke. Jadi lumayan mengenal lah lingkungan-lingkungan buat di event tuh kayak gimana. Waktu pas aku awal megang itu pertama kali juga aku kan megang. Iya. Dan itu jujur aku tertarik dari situ. Oke. Dari situ makanya aku tuh jadi apa ya, kepo gitu loh sama festival-festival yang ada. Jadi makanya dari situ aku sering jadi lumayan jadi sering ikut nonton konser Oke. gitu. Karena dari apa ya, feel-nya tuh beda pas aku sebelum aku tahu behind the scene-nya sama setelah behind the scene-nya. Kayak misalkan dulu tuh ya aku sekedar nonton, datang ke venue, udah kayak oh ya ngeliatnya tuh fokusnya ke artisnya gitu kan. Oke. Tapi setelah aku tahu dari behind the scene-nya, aku datang ke venue terus kan jadi kayak ngeliat ya kayak apa ya, LED-nya, terus kayak lighting-nya, kayak gitu loh. Langsung urusan produksinya ya. Iya. Soundnya karena kan kerennya atau soundnya. Bahasanya spesifik. Kerennya dari situ jadi kayak ada kayak apa ya, kesenangan sendiri lah kalau misalkan semuanya itu lancar dan untuk aku sebagai pengunjung jadi nyaman gitu untuk datang ke konser itu. Oke. Nah, tadi itu untuk pandangan Kaul setelah melihat konser tuh behind the scene-nya seperti apa sih? Iya. Nah, untuk Kaulnya sendiri masuk dan terjun di behind the scene-nya itu tertarik gak? Kan tadi aku bilang sebenarnya tertarik dari Tertarik. situ. Oke. Cuman kayak kalau untuk sekarang kali ya melihat itu kan kalau satu event aja kan pasti butuh berbulan-bulan lah Iya, kan iya. persiapannya. Yes. Itu aku kalau sekarang tuh jadi mikir ke waktunya sih Oke. gitu. Apalagi kan misalkan sama kuliah. Berarti kamu sambil kuliah sambil Iya. ya, itu keren sih ya. Nah, kalau buat aku sendiri aku masih memikirkan di waktunya sih Waktu. sebenarnya. Tapi tertarik jujur. Waktu atau waktu? Waktu dua-duanya gini. Waktu. Nah, ngomongin soal waktu nih, Maki. ya. Yes. Nah, sebenarnya menjanjikan nggak sih profit dari IO ini? Tadi Gimana kan ya? soalnya dibilang produksiannya besar banget. Yes. Terus juga Sekarang harga talent makin mahal. harga talent makin mahal. Mungkin Harganya yang- juga jangan mahal-mahal dong. yang awalnya diilusi 2 tahun kemarin itu berapa, tahun ini berapa, Iya. nah, itu aja udah banyak banget. Yes. Yang cost yang harus kita istilahnya chip in lah ke Iya. dalam acaranya gitu. Nah, terus juga belum lagi kemungkinan untuk rugi di setahun 2 tahun pertama. Nah, tapi secara profit tuh gimana sih sebagai point of view yang memang penggiat di bidang ini dan juga keluarganya juga penggiat di bidang ini gitu. Kalau ngomongin tadi ya soal waktu ya, sebenarnya gini sih, event ini dia tuh punya, kita ngomongin soal lingkungannya dulu ya. Lingkungan kerjanya itu sangat amat nyaman karena tidak ada kesan pressure yang berlebihan seperti di kantoran-kantoran. Gitu Oh, sebenarnya. Jadi oke. karena event itu apa ya, industri kreatif. Jadi memang kita dituntut untuk ya udah emang dituntut untuk gila, emang untuk ya udah sebebas-bebasnya aja gimana lu gitu. Karena justru itu yang akan menjadi event ini menarik.
gitu. Oh, oke. Jadi secara lingkungan tuh kita nggak ada tuntutan apa-apa, itu satu. Tapi dengan kebebasan yang kita miliki untuk merangkai sebuah event, yang tidak menariknya adalah tidak ada gaji tetap di event tuh, gitu. Jadi adanya apa ya? Tanda kutip kayak uang sekali gaplok lah, kasarnya gitulah. Jadi let's say nih misalnya ya, dalam setahun gue cuman berhasil megang 2 event misalnya, 2 event. Karena kan gimana ya, kalau kantoran kan ada salary pasti setiap bulan kan, ya kan. Jadi untuk membagi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain tuh jauh lebih enak lah kasarnya gitu. Sementara kalau event, lu nggak setiap bulan megang event, belum tentu gitu. Dan secara skala eventnya pun kan bisa kecil banget, bisa gede banget gitu. Nah, kalau di event, lu misalnya setahun cuman berhasil ngebikin 2 event misalnya, 2 event. Ada 1 event kecil, ada 1 event gede misalnya. Ya udah dari event apa ya? Dari event-event yang lu jalanin di tahun itu tuh bisa nggak lu untuk menghidupi selama 1 tahun? Kasarnya gitulah. Jadi sebenarnya secara waktu itu nggak pernah pasti di dunia event tuh. Gitu. Ngomongin soal profit, ngomongin soal pembagian hasil gitu misalnya, atau let's say misalnya tadi sebenarnya paling enak tuh kalau kita punya klien, ada sponsor nih, ada sponsor yang masuk nyewa IO kita untuk ngerjain, itu kita digaji kasarnya gitu. Jadi tapi ada pressure tambahan, karena kita kerja untuk orang, jadi ada pressure-nya, tapi gajinya jauh lebih jelas. Sementara kalau kita ngerintis dari nol kan apa ya? Bisa dibilang sulit. Gambling lah gitu untuk profitnya gitu sih. Berarti ada kemungkinan juga untuk IO, let's say on project dengan jarum 5 tahun gitu. Bisa banget gitu. Oke. Mungkin itu untuk sesi kita. Sekarang kita lanjut lagi ke Q&A. Oh, ada Q&A ya. Asik ya. Ada Q&A guys. Oke. Nah, jadi kita udah ada sesi sebar apa, kok gue jadul banget sih, apa sih? Apa flyer apa? Di Instagram. Instagram. Instagram apa namanya? Flyer. Ini Oh, iya. Question box. Yang udah kita katro nih. Instagram. Gen Z katanya. Lawas. Mungkin HP-nya bisa di Oke, sekarang kita masuk ke Q&A session. Q&A. Kita udah Oke. sebarin question box di Instagram kita. Betul. Dan ada beberapa pertanyaan nih. yang menarik, cukup menarik menurut kita. Cukup Kan jangan gimmick banget, Mas. kan cukup menarik. Bener dong. Coba sih ntar kalau ditanyain pasti bilang menarik nih. Coba dulu Bang, coba dulu. Oke, dari Kiki Aulia Ucup. Aits. Ya, Dari Kiki Oke. Aulia Ucup. Apa tuh? Mau nanya ini ke Mas Makia. Oh, ada lagunya ya? Tebak. Lucu. Nggak gerak lagi nih videonya. Mau gerak. Tuh, gerakan. Emang keren teknologi. Ayo Oke, Teknologi. Mau nanya nih. mau nanya kita, menurut Masnya, apakah apakah industri konser masih menjanjikan untuk dijadikan bisnis? Sebenarnya tadi udah ada ya jawabannya. Coba boleh di breakdown lagi ke teman-teman. Apakah industri konser masih menjanjikan untuk dijadikan bisnis? Menarik bukan? Menarik. Apa di replay aja nanti? Ya, apa kita replay aja ya, teman-teman? Oke, better dijawab aja deh. Oke, siap. Ini mau jawab ya. Aman. Oke, siap. lanjut. Oke, tadi apakah industri konser masih menjanjikan. Dijadikan bisnis. sebenarnya ngomongin masih menjanjikan, nggak bisa ngomong menjanjikan sih, tapi masih ada peluangnya sih gitu. Jadi ini tuh belum close gitu, maksudnya pemainnya ini masih bisa jauh lebih banyak lagi, karena tadi industri kreatif itu nggak pernah ada matinya. Musik itu akan terus berputar gitu. Jadi IO mungkin akan bisa berkembang dengan ada yang mungkin spesialisnya nanti di genre A, akan spesialis di genre B gitu misalnya. Jadi sebenarnya ngomongin soal menjanjikan, gue nggak bisa ngejanjiin apa-apa sih. Cuman
untuk peluangnya apakah masih ada, masih sih. Dan masih sangat terbuka lebar gitu. Udah siap belum? Nice. Gak apa-apa. Itu ya, Mbak, terus serta. Pengen Menarik. aja. Terima kasih ya Kiki Aulia Ucup ya. Salam buat orang tua di rumah. Yes. Oke, ini buat lu nih Kak. Apa nih? Pertanyaan. Ada nih. pertanyaan ke gua nih. Ada. Wah, oke. Cuman gua nggak tahu dari siapa ini. Azara Aulia. Oke, Nah. Aulia lagi. Ya, kembaran lu nih. Oke. Menurut lu nih, kenapa masyarakat termasuk lu rela ngeluarin biaya besar untuk cuma nonton konser yang sekedar dengerin lagu, story, masukin di Instagram, kelar? Oh, berarti kayak lebih ke FOMO gitu ya? Oh, itu untuk orang-orang FOMO gak sih? Kan justru kita nanya ke kalian. Oh. Lu dong nanya ke kita lagi nih. Kalau buat aku sendiri, gimana ya? Kayak kalau aku sendiri aku suka sama keramaian, crowd. Oh gitu ya. Iya. Berarti kalau Enggak apa-apa. Oh iya. Ya. Iya. It's okay. Dan kayak maksudnya kan beda ya. Kayak kita mendengarkan cuman dari HP, dari laptop, sama kita datang langsung. Apalagi kalau misalkan talentnya ini interaksi juga sama penontonnya. Nah itu sih aku kenapa aku masih suka nonton konser. Ditambah lagi mungkin karena ada pandemi kan beberapa tahun yang lalu yang membuat konser-konser bahkan di seluruh dunia kan sempat terhentikan lah gitu. Jadi mungkin bukan buat aku doang, tapi mungkin buat kakak-kakak juga mungkin kan masih ada rasa hal yang tertunda lah gitu. Ya, jadi pengennya nonton sekarang gitu. Belum lagi kan artis-artis sekarang makin banyak. Dan ya kan? Iya benar. Ya gitu sih kalau menurut aku ya. berarti bukan karena FOMO ya, karena pengen nikmatin crowd. Iya kalau FOMO sih hitungannya ya. Sebenarnya. Berarti crowdednya dapat, uangnya habis. Ya, tapi kan aku senang. Kalau dari aku Yang iya. penting senang. Ya, kalau dari aku karena aku suka. Iya. Rela Beda. mengeluarkan uang untuk experience, untuk kesenangan. Jujur gitu. itu Iya. make sense sih, benar. Orang-orang kayak aku ini membuat IO tersenyum. Iya. Benar. Mereka saling aja. Iya, benar. Saling aja. Yang satu menguntungkan. Ya. Oke, mungkin dari Bang Fatan ada lagi nggak tuh dari box? Question box. Question box. Oke, mungkin ini agak sedikit filosofis sih. Nggak filosofis, maksudnya agak membutuhkan sedikit skill analitik. Karena ini cukup berat pertanyaannya. Dari Duta Sinar Seven. Menurut kalian nih, jadi Berarti berdua. dari sisi yang melaksanakan, ada sisi yang menikmati. Benar. Prediksi perkembangan industri konser di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan gimana? Prediksi. Ini langsung Duta Jaya, Sinar Jaya, Seven Jaya. yang- Salah. Langsung Silon beda. Seven ya. Langsung Duta Sinar Seven yang nanya. Duta. Duta. Mas Duta, halo. Ya. Anaknya sehat, Semoga sehat. kan rajin badminton. Masih badminton. Ada lagunya. Kan barusan lagi kan. Tapi keren banget ya. Dari siapa dulu? Mungkin dari Kau dulu. Yes. Beberapa tahun ke depan Iya, industri iya, ini industri konser musik. konser musik bakal apa tadi tuh? Sorry. Ya bakal Bakal apa? Maksudnya bakal Apa perkembangannya bagaimana? Oh, perkembangan. Prediksi. Prediksi ke depan. Beberapa tahun ke depan. Bakal terus ada dan targetnya pasti selalu ada sih kalau menurut aku mah ya. Karena ya orang-orang kan punya taste-nya masing-masing. Yang ngebuat pasti ada aja yang bakal nonton konser, mau itu genre apapun, mau itu artis apapun. Jadi mungkin akan maju sih, bakal terus ada. Apa ya? Apa ya? Kok agak Pokoknya maju bener. Iya, bukan maju sih. Apa ya? sustain. Iya. Bagus. Apa? Bakal terus Maju. jaya. Jaya, oke. Nggak berbobot banget ya aku kayaknya ya jawabannya ya. Gak apa-apa. Mungkin kita geser nih ke Kamakianya. Gimana? Prediksinya untuk beberapa tahun ke depan. Prediksi ya. Oke. Jadi menurut analisis Sandiaga Uno. Oh, ya, oke. Ini ada di wawancara waktu itu sama siapa ya? Adalah pokoknya Oke. waktu itu. Jadi ini ngomongin Indonesia kan atau Iya. dunia?
Indonesia ya. Jadi kalau ngomongin soal Indonesia, 5 sampai 10 tahun ke depan, Indonesia itu perputaran ekonominya ya akan ditopang. Topang. 3 aspek utama. Apa tuh? Pertama, itu hal-hal yang berbau sustainability. Ngomongin soal reduce, reuse, recycle, Itu pertama. Yang kedua yang ngomongin soal wellness, soal kesehatan. Oke. Yang obat. Ya gitu-gitulah. Sama yang terakhir adalah digital kreatif ekonomi. Gitu. Jadi mungkin konser ini masuk ke wellness dan digital kreatif ekonomi ini gitu. Karena kenapa tadi menjawab ke wellness, karena ya tadi yang kata Aul, dia rela mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan kesenangan, dapat experience. Itu cukup menjawab dari segi wellnessnya. Dan untuk digitalnya, nah ini kayaknya yang akan menjadi PR-nya ini. Karena teknologi kan berkembang sangat pesat ya, abang-abang teteh-teteh ya. Jadi mungkin untuk nanti pelaku-pelaku event harus jauh lebih eksperimental, jauh lebih bisa mengoptimalkan use of technology gitu. Jadi kalau ngomongin soal 5, ya let's say misalnya 3 sampai 5 tahun ke depan untuk industri konser musik, menurut gua nggak akan pernah tutup, nggak akan pernah hilang. Tapi pasti butuh banyak banget adjustment, banyak banget perkembangan gitu sih. Gitu ya. Ya lumayan. Selain itu juga ya menurut aku yang kita tahu lagi kurs BBM tuh pada naik. Oke. Kok jadi berat bahasa? Iya, maksudnya kan mau ekonomi sekarang lagi Ya, ada korelasinya. gonjang-ganjing gitu kan. Tapi yang di tahun ini kan lumayan banyak ya artis yang lagi akan konser ke Indonesia juga. Ujung-ujungnya abis tuh. Sold out tuh. Tetap sama aja sebenarnya. Ya walaupun dibantai habis sama calo duluan ya. Iya itu. Tapi kan tetap aja pasti ada yang beli sih gitu. Berdasarkan pengalaman ya. Iya. BTS sebenarnya. Soalnya nggak dapet. 2 kali nih gak dapet. Apa mungkin Hai. Apa? Hai Kamera. Calo, murah. Ya. Hai Calo. Kasih harga murah boleh lah. Kasihan nih teman kita nih. Iya. Gua juga tuh nangis-nangis cok, nggak dapet BTS. Pakai backsound ya nanti aja lupa. Pakai backsound sedih. Oh iya. Ya, Kata Jaka. Jadi mungkin pengalaman. ada sih beberapa Q&A lain. Cuman random aja pertanyaannya kayak artis kesukaan siapa? Mau dijawab apa enggak nih kira-kira nih? Kayaknya udah kejawab sih kalau aku dari tadi. Coba siapa deh? BTS. Justin Bieber. Justin Bieber. Kalau Kalau kamu lu, apa? All time. All time. International. Yes. Lu kalau misalkan dari Indonesia, artis Indonesia kamu siapa yang paling suka? Artis Indonesia. Ya. Aldi Taher. Tapi dia keren sih. Jujur. Itu Pinter dia. ya. Jujur gua akuin Itu pinter. keren banget sih. Nyampe Dia deh. satu-satunya talent yang sampai sekarang nggak punya manajer, cowok. Sumpah dia nggak punya. Dia gerak sendiri gitu? Semua, iya. Marketing Jadi juga ngechat dia kita sendiri ya langsung, kayaknya. Gila, dia itu orang gila banget. Keren. Keren. Ya Aldi Taher mungkin. Apa ya Indonesia kayaknya for now jujur ya Perunggu sih men. Wah, Perunggu dia sih. dapat timingnya tuh selalu pas tuh. Asoy banget. Ini abadi, gue bilang, udah. Yes. Jadi Perunggu ya. Asoy itu. Alumni Unpar juga kan? Yes. Oh iya, baru tahu Bener, nih. Jadi Perunggu barangkali nanti mau bahas-bahas di ini. Datang ke sini boleh kok. Kita boleh welcome Obis. kok, kita welcome. Yes. Mas Paul. Boleh. Mas Adam. Boleh. Kalau internasional deh, internasional. Internasional ya. Kalau internasional, jujur, Oasis sih. Baru gue mau bilang Oasis, bener. All time. Kayaknya itu tapi terlalu ini deh kayaknya terlalu Oasis Blur. umum gak sih? Oasis sih. Oasis. Oasis. Ngerti lo gak lu tadi pertanyaan gua? Oasis Blur. Oasis sudah Oasis. Kenapa? Yang terkenal aja Oasis, sudah Oasis aja. Oke, Sama mungkin ini, Pak sama RHCP Pak. RHCP. You know RHCP? Oh, Red iya. Hot Chili Red Hot Peppers. Chili Pepper. Yes. Itu Chili keren Pepper, banget. cuma tahu Chili Pepper dong. aman aja. Oke. Gue juga nggak tahu ya. Oke, ya aman aja. Mungkin ini sekali ya penutup nih. Oh ya. Gua minta pesan
atau kata-kata bebas terserah lu berdua deh. Untuk para teman-teman Adbis yang mau Teman-teman Adbis ya. teman Adbis. Teman-teman Mene enggak masuk. Mene. Oh ya, boleh. Juga Mene boleh. Boleh ya. Pokoknya teman-teman yang mungkin tertarik di bidang ini. Ya, guys. untuk di bidang event atau mau masuk kerja di IO, ada nggak nih pesan-pesan yang biar mereka nggak ngerasa, aduh gue salah masuk sini nih, gitu. Kalau dari aku ini semangat, jangan pantang menyerah. Oke, makanya nggak apa, benar itu nggak salah. Jangan malu untuk kok jangan malu, jangan sungkan untuk mulai mencoba. Asik. Buset. Kalau ntar kata-kata di Karena kan itu pasti apa ya, experience yang baru lah. Oke. Jangan takut untuk mulai mencoba maksudnya. Oh ya, Tuh. aman aja, lanjut. Kalau dari aku itu. Kalau dari IO-nya nih, Oh langsung udah berpengalaman. Gaya lagi. Oke, editor Zoom ya. ini. Mana sih? Ini kan? Ini kan? Ini. Ya. Ini. ini Ini kan? Yes. Oh ya, oke. Yes. Oke, kata-kata untuk kalian semua yang ingin terjun. Yang jelas apa ya? Berarti ya. Semangat. Kok ngulang? Ini sih jangan mau direndahkan dan dibilang bahwa lu tuh nggak bisa ini, lu tuh nggak bisa itu apa segala macam. Udah men, coba aja men. Gitu, karena industri kreatif itu sangat luas, pasti ada jalannya. Kalau butuh idealis kalian, tapi tetap harus ada realistisnya. Pokoknya apa ya? Terus berkarya men, itu men. Yes. Oke. Anak-anak Indonesia kan kreatif Yes. kan. Benar. Setuju gua kalau anak Indonesia kreatif. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Untuk Kak Maki dan Kaul, thank you udah hadir ke Thank you juga. Terima kasih banyak. podcast pertama kita. Yes. Semoga kalian ini kan lagi mendoakan Iya. dengan kelancaran kuliahnya. Amin. Untuk Kak Makia, Amin. project-projectnya makin gacor deh. Amin. Kaul bisa nonton lebih banyak lagi konser-konser. Amin. Oke teman-teman, mungkin Oke ikut teman-teman, aja. itu dia bincang-bincang kita tentang, ternyata gue salah di awal cuy. Temanya Salah tuh bukan crowded and profit, tapi crowded on, profit on gitu cuy. Jadi lebih ke pertanyaan temanya. Oh, crowded on, profit on gitu. Bener-bener. Tentang crowded on, profit on di obis pertama kita. Betul banget. Semoga teman-teman bisa tercerahkan, bisa kebayang nih, oh ternyata dunia IO tuh seperti apa, jalannya bagaimana, teknisnya bagaimana, running bisnisnya bagaimana. Semoga teman-teman lebih tercerahkan, khususnya teman-teman yang mau terjun ke industri ini. Betul banget. Untuk teman-teman, See you on the next obis. dadah. Bye.